Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, mari kita lihat. Untuk saat ini kita akan melihat ramalan buat bulan November. Kita akan lihat hal apakah yang terjadi di awal, di pertengahan, dan di akhir dari bulan November nanti buat Pisces. Oke, hal apakah yang terjadi di awal, di pertengahan, dan di akhir bulan November buat Pisces? Di awal di sini ada Joker is Wild. Di pertengahan bulan ada Circus of Love. Di akhir dari bulan November ada Brilliant Virgin. Oke. Oke, jadi kartu pertama di sini Joker is Wild mengingatkan Pisces bahwa terkadang kita tidak tahu atau kita tidak pernah menyangka sesuatu yang kita rasa dulu bahwa sesuatu itu merupakan orang, misalnya seseorang, Pisces, misalnya kalian bertemu dengan seseorang, kalian merasa orang ini sangat sempurna buat kalian, atau orang ini sangat sejajar dengan energinya kalian, sangat cocok dengan kalian, memenuhi hari-harinya kalian, dan sebagainya. Dan entah kenapa tiba-tiba orang ini meninggalkan kalian, misalnya meninggalkan Pisces. Jadi kalian merasa kenapa Tuhan ini seperti dia tidak seimbang. Saya sudah diberikan seseorang yang saya rasa sangat cocok buat saya. Kenapa tiba-tiba Tuhan mengambil atau yang kuasa mengambil orang ini dari hidupnya saya. Jadi kalian mungkin merasa apakah ini hanyalah permainan dari yang kuasa mempermainkan hatinya saya. Mungkin di awal bulan di sini Pisces kalian akan merasakan bahwa yang kuasa di sini dia seperti mempermainkan dirinya kalian. Tapi kartu ini mengingatkan Pisces yang kuasa tidak pernah mempermainkan kita. Terkadang kartu ini mengingatkan kita perlu sedikit bercanda gurau dengan kehidupan ini. Kita disuruh untuk jangan terlalu serius dengan kehidupan kita, karena hal itu hanya akan membuat kita mengontrol kehidupan ini. Jadi kita tidak bisa mengikuti arus itu. Kalau kita sudah terbiasa, oke, pokoknya harus jadi seperti ini, pokoknya harus jadi seperti ini. Misalnya kalian belajar buat kue, satu kali kalian belajar buat kue tidak jadi, besoknya kalian sudah menyerah. Agar kalian tidak menjadi orang yang seperti itu, walaupun pertama kali kalian buat kue, mungkin kuenya tidak jadi, tetap syukuri dan ketawa mungkin, ternyata kue saya keras sekali, dia tidak empuk, seperti itu. Tertawa, jangan terlalu serius. Oke, jadi hal apapun yang terjadi di awal bulan, kartu ini mengingatkan Pisces untuk sedikit bercanda gurau dengan situasi itu. Oke. Dan kartu kedua di sini dengan adanya Circus of Love mengingatkan Pisces untuk mendapatkan cinta yang suci ini atau cinta yang murni ini, kita harus berani untuk membuka dirinya kita atau hatinya kita untuk mencintai seseorang. Karena kalau kita masih takut untuk mencintai seseorang atau takut disakiti, hal itulah yang membuat kita di sini menutup diri dengan cinta itu. Oke. Jadi kalian harus berani melakukan hal itu untuk mendapatkan cinta itu. Dan kalian juga disuruh untuk jangan mencari alasan ini dan itu. Maksudnya di sini kalau dia sudah pernah menyakiti kalian, saya tidak, misalnya dia balikan di pertengahan bulan, terus kalian bilang, saya tidak mau balikan lagi ke dia karena saya takut dia akan menyakiti perasaannya saya kembali. Kalian disuruh untuk jangan membuat atau mencari-cari suatu alasan buat kalian untuk membuka hatinya kalian ini. Oke? Kalau ingin mendapatkan cinta itu, kalian harus berani membuka hatinya kalian. Oke. Dan saya merasa juga di pertengahan bulan mungkin
orang ini akan seperti membuat kalian melayang-layang, atau orang ini mungkin akan membelikan kalian bunga, ataukah merayu kalian, ngajak kalian makan, ngedate keluar, ngajak kalian makan ice cream bersama, apapun di sini. Ada seseorang saya rasa yang akan merayu Pisces di pertengahan bulan. Jadi kalau kalian merasakan hal itu di pertengahan bulan nanti, kalian disuruh untuk jangan takut untuk menikmati situasi itu. Jangan takut untuk merasakan kebahagiaan itu. Oke. Dan di akhir dari bulan depan ada Brilliant Virgin di sini mengingatkan dunia kita ini penuh dengan dipenuhi dengan banyak perbedaan. Jadi perbedaan orang, perbedaan pendapat dari orang lain, perbedaan ide dari orang lain. Kita tidak bisa menghentikan hal itu. Mungkin satu orang punya ide yang seperti ini dan kalian punya ide yang seperti itu. Oke, kita tidak bisa memaksakan orang lain, oh pokoknya kamu harus mengikuti idenya saya. Bagaimana kalau kalian yang dipaksa, oh pokoknya misalnya teman kalian suka pakai baju warna kuning, sedangkan kalian tidak nyaman pakai baju warna kuning. Terus semuanya kalian maksa, enggak Pisces, pokoknya kamu harus pakai baju warna kuning. Kalian tidak akan merasa nyaman. Baik, ya, sama juga dengan orang lain kalau dia punya pendapat yang berbeda di sini, belajarlah untuk menggabungkan dua pendapat yang berbeda dan saling belajar dari pendapat masing-masing. Oke. Dan diingatkan juga kalau kalian punya pendapat di sini, jangan mudah dipengaruhi juga. Jadi seperti tadi, kalau kalian ingin pakai baju warna kuning, walaupun temannya kalian mentertawakan, hey Pisces, bajunya kamu kelihatan lucu, dia warna kuning dan bla bla bla. Kalau kalian merasa nyaman pakai baju warna kuning itu, pakai. Tunjukkan warna kalian yang sebenarnya. Karena buat orang, bukan tugasnya kita untuk membahagiakan orang lain. Itu tugasnya mereka sendiri. Kalau dia tidak bahagia melihat kalian pakai baju warna kuning, dia yang bermasalah, bukan kalian. Karena dia tidak bisa menghargai perbedaan dari orang lain. Oke. Dan di akhir bulan juga Pisces disuruh untuk jangan membandingkan dirinya kalian dengan orang lain. Jadilah dirinya kalian sendiri. Bagaimanapun kalian atau sesukses apapun perjalanan yang kalian miliki di kehidupan ini, ataukah kurang sukses, jangan membandingkan kesuksesan itu dengan orang lain. Oke. Jadi itu poin dari kartu ini. Jadilah dirinya kalian sendiri. Oke, kita akan dalami kembali pakai kartu tarot. Hal apakah saya melihat ada the Fool? Mungkin seperti tadi ada situasi baru di sini. Apakah orang lama yang ingin memiliki situasi baru? Oke. Hal apakah yang terjadi di awal bulan? The Chariot, ya. Ada orang sepertinya di sini yang ingin berduaan. Nine of Swords, dan orang ini mungkin dia sudah memberikan banyak masalah. Dan The Empress. Jadi di awal bulan saya merasa kalau Pisces saat ini menunggu apakah saya bisa menjadi orang yang bijaksana, apakah saya bisa menjadi orang yang sukses, jawabannya iya. Sepertinya di awal bulan kalian akan diberikan kesuksesan mungkin secara finansial di sini. Walaupun ada hal yang masih mengganggu di dalam pikirannya kalian, tapi kesuksesan itu sudah dipastikan ada buat Pisces. Oke, di pertengahan bulan ada Wheel of Fortune, Six of Cups, yap. Ada orang dari masa lalunya kalian di sini yang ingin kembali, saya rasa. Ace of Wands, dan orang ini ingin hubungan yang jangka panjang. Di akhir bulan, Five of Cups. Oke. Nine of Pentacles. Dan Eight of Swords. Jadi seperti tadi, kalau kalian di akhir bulan di sini
merasa terikat dengan pola pikiran, dengan kesalahan orang lain. Misalnya kalian belum bisa memaafkan kesalahan orang lain karena ada Five of Cups juga. Sudah waktunya buat kalian untuk berdamai dengan hal itu. Oke. Dan di akhir bulan seperti tadi saya merasa ada orang yang akan menemui kalian. Kita akan clarify kartunya di sini, beberapa kartu. Ada the Chariot. Let's clarify the Chariot. Thank you. King of Wands. Jadi orang di sini mungkin orangnya sudah sukses, atau dia seorang bapak, ataukah dia orangnya bijaksana. Dia memiliki wajah yang cakep. Biasanya King of Wands orangnya sangat atraktif, atau dia memiliki wajah yang cakep seperti itu, atau cantik kalau dia cewek di sini. Saya rasa orang ini dia ingin bertanggung jawab dengan kesalahannya dia, the Star ya, ingin healing, ingin memperbaiki hubungan ini. Kalau dia berbuat salah, saya rasa orang ini ingin minta maaf sama kalian, atau ingin bertanggung jawab dengan kesalahannya dia. Let's clarify Nine of Swords. Thank you. Ada Ace of Cups. Saya juga merasa mungkin kalian di sini yang masih bingung di saat orang ini kembali. Saya rasa orang lama yang akan kembali di awal bulan, tapi kalian sepertinya masih dihantui oleh rasa ketakutan itu. Let's clarify Ace of Cups. The Emperor, mungkin dia divine masculine-nya kalian. Five of Swords, dan orang ini sudah pernah menikam kalian dari belakang, dan dia ingin bertanggung jawab dengan hal itu. Oke, di pertengahan bulan ada Wheel of Fortune. Let's clarify Wheel of Fortune. Let's clarify thank you. Wheel of Fortune diklarify oleh the High Priestess. Jadi secara spiritual di sini saya rasa kalian sudah tahu lewat intuisinya kalian, mungkin Pisces, kalian sudah merasakan bahwa orang lamanya kalian akan datang kembali, terutama buat Pisces kalau kalian berhubungan dengan seorang Emperor atau divine masculine-nya Pisces di sini. Lewat intuisi sepertinya kalian sudah bisa merasakan bahwa dia akan kembali. Let's clarify the High Priestess. Seven of Cups. Ataukah di sini ada seseorang yang punya rahasia bahwa dia punya pilihan lain, ataukah dia memiliki kebingungan? Saya merasa di sini Pisces, mungkin kalian yang akan bingung di pertengahan bulan ini karena orang lama dia datang dan kalian mungkin kurang yakin. Let's clarify Seven of Cups. Ada Five of Pentacles. Jadi di pertengahan bulan kalian perlu melepaskan kesalahan lama seseorang. Oke. Dan intuisinya kalian sepertinya sudah menuntun kalian atau mengguide Pisces, jadi dengarkan intuisi kalian. Kalau situasi lama membuat kalian bingung, membuat kalian merasa kurang nyaman dan sebagainya, lepaskan. Lepaskan kalau kalian, maksudnya di sini lepaskan pola pikiran itu kalau kalian masih ingin bersatu dengan orang ini, apalagi kalau dia datang kembali dan kalian masih menginginkan orang ini. Dalam artian kalian perlu belajar untuk melepaskan kesalahan dia yang kemarin. Oke. Let's clarify Six of Cups. Knight of Wands. Let's clarify Knight of Wands. Nine of Pentacles. Saya merasa orang ini masih memiliki passion yang tinggi, atau masih memiliki rasa ketertarikan yang tinggi, dan dia merasa bahwa kalian merupakan orang yang memenuhi impiannya dia, dan saya rasa orang ini ingin memiliki kesempatan itu kembali, dan saya rasa seperti tadi orang ini ingin minta maaf sama kalian. Let's clarify Ace of Wands. Thank you. Diklarify oleh Knight of Swords dan Four of Cups. Saya juga merasa orang ini sepertinya takut kehilangan kalian, khawatir kalau kalian akan mengambil suatu keputusan dengan cepat, ataukah kalian akan memilih orang lain
dengan cepat dan dia akan kehilangan kesempatan itu. Let's clarify Four of Cups, the unknown card. Let's clarify the unknown card. Ada Five of Cups. Saya merasa ada orang di sini di pertengahan bulan, sepertinya dia masih memiliki rasa kekhawatiran untuk menerima seseorang. Mungkin Pisces di sini. Nine of Cups. Walaupun kalian merasa terpenuhi di saat orang ini kembali, tapi sepertinya di dalam pikirannya Pisces mungkin masih ada keraguan apakah dia akan melakukan hal yang sama kembali. Ada banyak hal mungkin di pertengahan bulan yang akan membuat kalian kurang yakin dengan situasi ini. Oke, di akhir bulan, let's clarify Five of Cups. Ten of Swords, ya. Jadi kalian masih melihat kejadian yang sudah terjadi. Jadi saya merasa karena di awal bulan juga kalian masih mungkin teringat dengan situasi ini. Di pertengahan bulan juga ada Five of Cups. Ini merupakan kartu orang yang bersedih, orang yang merasa ditusuk. Jadi untuk keseluruhan di bulan November saya rasa walaupun orang ini dia kembali, kalian sepertinya masih khawatir untuk menerima orang ini kembali. Tapi seperti tadi diingatkan, kalau kalian ingin merasakan cinta ini kembali, kalian harus berani melepaskan hal-hal yang sudah terjadi dan membuka hatinya kalian dengan energi baru. Let's clarify Ten of Swords. The Tower. Ya, saya merasa orang ini mungkin sudah benar-benar menyakiti perasaannya kalian. Dan The Moon. Ya, di akhir bulan juga. Oke, poinnya di sini untuk keseluruhan di bulan depan, Pisces benar-benar perlu mendalami dirinya kalian. Apa kalian masih menginginkan hubungan ini atau tidak? Oke. Let's clarify Nine of Pentacles. Ada Page of Swords. Jadi saya merasa di akhir bulan sepertinya Pisces memilih untuk mengawasi seseorang terlebih dahulu. Dalam artian bulan depan mungkin Pisces tidak akan memberikan jawaban yang pasti kepada seseorang. Kalian memilih untuk mengawasi orang ini terlebih dahulu. The Strength. Dan juga saya merasa Pisces akan mungkin fokus dengan dunia spiritualnya kalian. Ataukah di sini kalian akan berusaha untuk menahan perasaannya kalian walaupun mungkin Pisces ingin menerima orang ini kembali. Tapi karena intuisi kalian mengatakan kurang yakin atau batinnya kalian merasakan kurang yakin dengan situasi ini, maka dari itulah Pisces memilih untuk tinggal di situasi yang sama. Three of Swords. Jadi ketakutan kalian di sini karena ada pihak ketiga mungkin, ataukah rasa kecewanya kalian terlalu dalam mungkin. Let's clarify Three of Swords. Ada Two of Cups, tapi cinta itu masih ada di antara kalian berdua. Walaupun seperti tadi banyak kekecewaan dan sebagainya yang Pisces rasakan, saya rasa kedua belah pihak di sini memiliki perasaan yang sama. Oke, mari kita lihat hal apakah yang terbaik buat Pisces fokuskan untuk bulan depan. Kita akan ambil 3 kartu. Untuk di awal bulan, hal apakah yang terbaik buat Pisces fokuskan di awal bulan? Change. Jadi kartu ini agar ada perubahan di dalam hidupnya kalian, kalian perlu memasukkan diri kalian ke dalam hatinya kalian sendiri. Jadi seperti tadi tanyakan, apa yang kalian inginkan? Apa kalian masih menginginkan situasi ini atau tidak? Atau di sini kalau ada orang-orang di sekitarannya Pisces yang hanya menarik energinya kalian turun, mungkin kalian perlu pindah rumah, pindah tempat dan sebagainya.
intuisi kalian sudah tahu apa yang perlu kalian lakukan. Jadi fokus dengan perubahan di sini, suatu perubahan. Oke, untuk di pertengahan bulan, hal terbaik buat Pisces fokuskan di pertengahan bulan. Oke, di pertengahan bulan dikasih 3 kartu kontrol, jadi kalian disuruh untuk mengontrol emosinya kalian, perasaannya kalian, dan sebagainya. Fokus dengan kreativitas juga, the dream. Kalau kalian punya suatu hayalan, di sini terutama buat Pisces, kalau kalian menghayal dengan seseorang dan atau mengharapkan seseorang untuk menjadi orang yang sempurna buat kalian, kalian disuruh untuk melepaskan diri kalian dari hayalan itu, karena tidak ada istilah orang yang sempurna di luar sana. Oke. Di akhir bulan, hal apakah yang terbaik buat Pisces fokuskan di akhir bulan? The Lovers, mungkin kalian akan eksisten. Jadi fokus dengan apa yang ada saat itu di akhir bulan ini, atau berdamailah dengan situasi yang kalian miliki. Dan juga ada di sini soulmate, mungkin Pisces, apakah kalian berhubungan dengan soulmate-nya kalian, atau di sini kalian punya pilihan lain. Kalau kalian punya pilihan lain seperti tadi, pastikan apa yang kalian inginkan. Oke, saya merasa kartu ini ingin Pisces fokus dengan kalau kalian masih mencintai orang ini atau menginginkan untuk bersatu kembali dengan orang ini, nikmatilah situasi yang ada saat itu. Jangan menarik situasi yang sudah terjadi, lepaskan. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.